Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anissa Dewi dengan NIM 2120201027. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini saya akan menampilkan video tutorial membuat bahan ajar dan media pembelajaran pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Adapun materinya yaitu hak dan kewajiban. Pada fase B, kelas 3, elemen Undang-Undang Dasar 1945. Video ini bertujuan untuk mengumpulkan tugas UAS mata kuliah pendalaman PKN-MI yang diampu oleh Bapak dosen Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, saya ingin memaparkan sedikit tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian ada dua indikator pencapaian tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menuliskan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Baiklah teman-teman, kita masuk ke video tutorial yang pertama yaitu video pembuatan bahan ajar. Adapun bahan ajar yang saya buat terdiri dari 6 lembar. Lembar pertama adalah cover, lembar kedua adalah tujuan pembelajaran, lembar ketiga sampai dengan 6 adalah materi dan latihan mengenai pembelajaran. Nah, alat dan bahan yang harus kita siapkan sebelum membuat bahan ajar adalah handphone, kuota internet, dan aplikasi Canva yang premium. Baiklah, langsung saja kita tonton video pembuatan bahan ajar pada halaman keempat. Pertama-tama buka Google lalu klik canva.com di kolom pencarian. Kemudian tunggu hingga aplikasi Canva terbuka dengan sempurna. Lalu klik tanda tambah pada bagian bawah aplikasi. Lalu ketik A4 pada kolom pencarian dan klik tanda tambah pada pojok kiri bawah. Lalu pilih desain template yang ingin digunakan dan klik. Kemudian hapus semua elemen yang terdapat pada template. Klik kembali tanda tambah lalu pilih elemen dan cari elemen rumput. Kemudian pilih elemen rumput yang ingin digunakan dan klik. Dan sesuaikan ukuran dan posisi elemen rumput yang digunakan. Klik kembali tanda tambah lalu cari elemen kotak teks lalu pilih elemen kotak teks yang ingin digunakan. Kemudian sesuaikan ukuran, posisi, dan warna elemen kotak teks yang digunakan. Klik kembali tanda tambah lalu cari elemen dan ketik anak belajar. Pilih elemen anak belajar yang ingin digunakan. Kemudian sesuaikan elemen anak belajar berdasarkan posisi dan ukuran yang diinginkan. Klik kembali tanda tambah lalu pilih teks dan ketik teks yang ingin ditulis. Kemudian sesuaikan jenis, warna, ukuran, dan posisi teks yang digunakan. Klik kembali tanda tambah lalu pilih elemen dan cari elemen angka 4 untuk membuat nomor halaman. Lalu pilih elemen angka 4 yang ingin digunakan, sesuaikan ukuran, warna, dan posisi yang diinginkan. Klik kembali tanda tambah lalu cari elemen abstrak untuk mengisi halaman kosong. Lalu klik dan sesuaikan warna dan ukuran serta posisi yang diinginkan. Klik kembali tanda tambah lalu pilih teks dan ketik teks yang ingin ditulis. Kemudian sesuaikan jenis, warna, ukuran, dan posisi teks yang digunakan. Klik kembali tanda tambah lalu pilih teks dan ketik teks yang ingin ditulis. Kemudian sesuaikan jenis, warna, ukuran, dan posisi teks yang digunakan.
Klik tanda tambah lalu pilih elemen dan cari elemen centang untuk mengisi tanda centang pada teks yang kosong. Kemudian sesuaikan ukuran dan posisi tanda centang yang digunakan. Klik kembali tanda tambah lalu pilih elemen dan cari elemen tabel lalu pilih elemen tabel yang ingin digunakan. Kemudian sesuaikan ukuran dan posisi elemen tabel yang digunakan. Klik kembali tanda tambah lalu pilih dari ketik teks yang ingin digunakan pada tabel. Kemudian sesuaikan jenis, warna, ukuran, dan posisi teks yang digunakan. Kemudian sesuaikan warna tiap kolom pada tabel. Klik kembali tanda tambah lalu pilih elemen dan cari elemen siswa SD membuang sampah untuk membuat soal. Kemudian sesuaikan ukuran dan posisi elemen tersebut. Klik kembali tanda tambah lalu pilih elemen dan cari elemen siswa SD belajar. Lalu pilih dan sesuaikan posisi elemen siswa belajar. Kemudian cari elemen siswa SD mendapat nilai dan mendapat piala. Kemudian sesuaikan ukuran dan posisi yang diinginkan. Masuk ke media yang pertama yaitu PowerPoint. Dalam PowerPoint saya membuat jumlah slide adalah 18, yang mana slide 1 sampai dengan slide 6 adalah materi pembelajaran dan slide 7 sampai dengan 18 adalah soal mengenai permainan ranking 1. Nah, dalam pembuatan PowerPoint, alat dan bahan yang digunakan sama dengan pembuatan bahan ajar tadi, yaitu kuota internet, handphone, dan aplikasi Canva. Pertama-tama buka Google lalu klik canva.com di kolom pencarian. Kemudian tunggu hingga aplikasi Canva terbuka dengan sempurna. Lalu klik tanda tambah pada bagian bawah aplikasi. Lalu tulis kata kunci presentasi dan klik. Klik tanda tambah pada pojok kiri lalu pilih desain template yang akan digunakan. Kemudian klik lagi tanda tambah dan pilih elemen, kemudian cari elemen. Ketik angka 1 untuk membuat nomor soal, lalu pilih bentuk yang diinginkan. Kemudian sesuaikan elemen angka 1 yang ingin digunakan berdasarkan posisi dan warna yang diinginkan. Klik elemen anak pada pojok kanan bawah, lalu hapus. Ketik kembali tanda tambah, lalu cari elemen. Kita mencari elemen berpikir untuk mengganti elemen yang dihapus sebelumnya. Lalu pilih elemen berpikir yang ingin digunakan. Kemudian sesuaikan elemen berpikir berdasarkan warna, ukuran, dan posisi yang diinginkan. Klik judul yang terdapat pada template lalu hapus. Klik kembali tanda tambah lalu cari elemen anak belajar untuk membuat contoh soal kewajiban. Kemudian pilih gambar anak belajar yang diinginkan, lalu letakkan pada posisi yang diinginkan. Kemudian klik tulisan lalu hapus dan tulis narasi sesuai dengan gambar. Kemudian sesuaikan posisi dan bentuk font yang diinginkan. Kemudian membuat slide jawaban dengan mengeklik tanda tambah di samping slide pertama. Kemudian klik kembali tanda tambah pada pojok kiri bawah lalu pilih desain template yang ingin digunakan. Kemudian klik tulisan lalu hapus dan klik dengan jawaban yang benar yaitu kewajiban.
Lalu pilih jenis font dan warna yang diinginkan. Kemudian klik kotak biru dan ganti warnanya menjadi merah sesuai dengan warna jawaban kewajiban pada papan yang dipegang peserta didik. Baiklah, kita masuk ke media pembelajaran yang kedua, yaitu ranking 1. Media ranking 1 adalah stick yang berisi papan berwarna. Ada dua warna, yaitu merah dan hijau, yang mana merah adalah kewajiban dan yang mana merah berarti kewajiban dan hijau berarti hak. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan dalam pembuatan media ini yaitu kardus bekas, pensil, gunting, selotip, lem kertas, kertas origami berwarna merah dan hijau, cangkir, dan stik. Pertama-tama, buat pola lingkaran pada kardus menggunakan cangkir dan pensil. Kemudian gunting pola lingkaran pada kardus. Beri lem kertas pada satu sisi kardus yang sudah digunting. Kemudian tempelkan lem tersebut pada kertas HPS bekas. Gunting kertas HPS bekas mengikuti pola lingkaran pada kardus. Buat pola lingkaran pada kertas origami berwarna hijau atau merah yang lebih kecil daripada kardus sebelumnya. Kemudian gunting pola tersebut. Beri lem kertas pada kertas origami dan tempelkan pada kardus. Dan yang terakhir, tempelkan stick dengan selotip pada sisi bagian belakang kardus. Media pembelajaran ranking 1 siap digunakan untuk menjawab soal-soal yang ada di PPT. Buat media lebih banyak disesuaikan dengan jumlah peserta didik di kelas. Baiklah teman-teman, sekian tutorial pembuatan bahan ajar dan media pembelajaran pendidikan Pancasila. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.